Selamat pagi Prof. Budi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok First Hand yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil wawancara kami kepada narasumber kami yaitu Mahaji dengan profesinya Dukun Paraji. Dan kami akan mempresentasikan perbandingan Dukun Paraji dengan dokter spesialis Opjin. Di kelompok kami ada saya sendiri, Revani, kemudian ada Jovan, Delwin, Alisa, Tanaya, dan Widi. Sebelumnya kita itu kemarin jadinya wawancarain Dukun Paraji. Nah, jadi Dukun Paraji ini ada namanya Ibu Saiyah atau biasanya dipanggilnya Mak Haji. Nah, beliau ini umurnya udah 80-an. Dan Mak Haji ini latar belakang pendidikannya itu nggak sekolah. Dan dia jadi Dukun Paraji itu dari kecil. Jadi pas kecil Mahaji ini udah ikut neneknya untuk bantu orang lahiran. Jadi kayak turun-temurun gitu. Tapi hanya sebatas nontonin gitu sampai akhir pas neneknya umur 115, beliau meninggal dunia dan saat itu Mahaji itu umur 30 atau 20. Dan Mahaji stop untuk jadi Dukun Parajinya. Nah, terus beliau jadi Dukun Paraji lagi karena warga setempat itu minta bantuan gitu. Akhirnya Mahaji itu jadi Dukun Paraji di umur 40 tahun sampai umur 70 karena saat itu pemerintah ngasih edukasi lewat seminar gitu ke dukun-dukun Paraji kalau misalnya nggak boleh kayak gitu. Nah, akhirnya Mahaji stop di umur 70 tahun dan beralih jadi tukang pijat. Namun Mahaji ini masih suka bantu kalau misalnya ada urgent orang lahiran atau kalau misalnya orang mau pijat bayinya gitu. Jadi kayak terapi gitu. Oke, jadi Mahaji itu membantu pasien-pasiennya atau ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan hanya dengan bantuan gunting dan sarung tangan. Jadi pertama-tama biasanya Mahaji itu bakal datang ke rumah ibu-ibu yang bakal ngelahirin. Abis itu Mahaji itu bakal langsung ngecek pembukaannya. Cara ceknya saat mendekati kelahiran, Mahaji itu bakal mengecek punggung si ibunya apakah dia itu keringetan atau basah. Kalau misalnya sudah terlihat keringetan dan basah, kemudian ibunya juga sudah merasakan mulus yang hebat, maka itu tandanya sudah siap lahiran. Gejala seperti itu diamatinya selama setengah jam. Jadi kemudian kalau misalnya udah setengah jam berarti tandanya itu sudah bisa lahiran. Tapi kalau misalnya gejalanya itu hanya mules biasa, bukan disertai dengan mules yang hebat, berarti tandanya itu belum bisa melahirkan si ibunya. Nah, sama Haji nanti perut si ibunya ini bakal diraba atau kayak sebenarnya bukan dari perutnya, dari vaginanya untuk dicek apakah si bayinya ini udah kerasa rambutnya. Kalau misalnya sudah terasa, berarti itu tandanya si ibu ini siap lahiran. Kebalikannya kalau misalnya tidak terasa, bisa jadi si ibunya belum siap lahiran atau si bayinya ini dia posisi kepalanya tidak di bawah. Kalau misalnya dalam keadaan si bayi ini tidak di bawah posisi kepalanya, maka si Mahaji ini bakal minta tolong keluarganya buat menekan perut ibunya dari atas dan Mahaji nanti bantu pegangin bayinya dari bawah atau dari si vagina ibunya. Terus nanti kalau misalnya sudah dibalik dan ibunya sudah merasa mulas sekali yang hebat, nanti Mahaji bakal pakai sarung tangan. Abis itu mulailah proses persalinannya. Tapi kalau misalnya si ibu ini ternyata lama dan tidak merasakan mulus yang hebat, Mahaji ini menyarankan untuk si ibunya ini untuk jalan-jalan sampai merasa sangat mulas atau mulas yang hebat. Nanti setelah tadi Mahaji udah siap-siap pakai sarung tangan, Mahaji ini bakal nyuruh ibunya ini untuk mengejan. Jadi nanti dibantu untuk mengejan dan nanti si Mahaji ini dia bakal nangkap si bayinya di bawah. Kemudian kalau misalnya badannya udah keluar, ari-arinya nanti dikeluarkan juga dengan cara si ibu ini diminta tolong untuk mengejan kembali sambil ditenangkan. Kalau misalnya ibunya ingin pingsan, itu sama Mak Haji itu bakal kayak diberikan nasihat atau disadarkan supaya si ibunya ini dia tidak pingsan pada saat itu. Nah,
tadi saat si ari-arinya ini misalnya belum keluar, kalau misalnya sudah keluar dari mengejan, tadi sudah kan, kalau misalnya belum keluar, nanti Mak Haji itu bakal menggunakan tangannya untuk istilahnya masuk ke dalam rahim ibunya untuk menarik si ari-arinya. Terus setelah sudah selesai, nanti ari-arinya keluar, ari-arinya itu bakal diikat, terus digunting dengan gunting yang tadi sudah Mak Haji siapkan. Sebelum diikat, itu ari-arinya tuh bakal diperas gitu. Terus nanti udah keluar semua airnya, habis itu baru diikat dan digunting. Nah, setelah nanti ibunya ini sudah tenang, lebih tenang, dan ari-arinya sudah dikeluarkan, nanti Mak Haji ini bakal bertugas untuk membersihkan vagina ibunya. Terus Mak Haji juga memberikan apa ya, istilahnya kayak ngurusin bayinya setelah si bayinya ini udah lahir, kayak ngebersihin sama ngemandiin gitu. Oke, jadi dari aspek-aspek tadi yang sudah dipaparkan itu kan dari segi Mak Haji. Nah, setelah ini bakal kita bandingkan dengan istilahnya dengan medisnya, bagaimana kalau di medis dan bagaimana kalau dibandingin sama yang Mak Haji lakukan. Oke, jadi sekarang kami akan menjelaskan tabel dari hasil perdiskusian mengenai perbandingan antara ilmu kedokteran dan paraji ini. Jadi pertama yang kita bahaskan adalah mengenai objektifnya atau tujuan pengetahuannya sendiri. Dalam parajinya itu secara umumnya untuk membantu ibu hamil untuk melahirkan dan membantu terapi pada bayi yang baru lahir. Sementara kalau kita bandingkan sama ilmu kedokteran ya dalam contoh ini yang paling dekat dokter spesialis obgyn, mereka tuh tugasnya memastikan kesehatan reproduksi wanita secara optimal sepanjang hidupnya, jadi bukan hanya saat lahir saja, mulai dari masa remaja hingga menopause, dan dia untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit reproduksi wanita, dan menangani kehamilan pada persalinan ibu hamil. Jadi iya ada overlap antara keduanya, tapi yang obgyn lebih lengkap, lebih rinci. Mengenai metodenya atau cara pengetahuannya diperoleh, dalam kasus paraji yang telah kita wawancarai, ini ilmunya didapatkan dari orang tua dan nenek lewat pelatihan yang diajarkan turun-temurun tanpa adanya pendidikan yang khusus. Sementara dokter spesialis obgyn ya harus kuliah 6-7 tahun untuk dapat gelar dokter umum dulu kan, sebelum harus lanjut jadi spesialis 4 tahun untuk mendapat gelar dokter spesialis sendiri. Lanjut. Oke, jadi yang ketiga itu result, yang berarti hasil dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi kalau buat dukun paraji kan ya pengetahuannya itu buat bantu persiapan ibu hamil sama bantu ibu hamil sama melahirkan, seperti itu. Nah, sementara untuk dokter spesialis obgyn itu pengetahuannya bukan cuma bantu ibu hamil, tapi juga buat mencegah, diagnosis, dan mengobati penyakit reproduksi wanita, dan juga memberikan edukasi ya, tentang kehamilan, persalinan, dan juga kesehatan reproduksi wanita. Nah, selain itu kan dokter spesialis obgyn juga melayani kebutuhan pasien wanita remaja hingga yang telah masuki masa menopause, semisal kehamilan dan juga screening sampai operasi. Nah, ada juga 4 macam subspesialis obgyn. Jadi yang pertama itu ada ginekologi onkologi, yang berarti itu tujuannya buat mengobati kanker di organ reproduksi wanita. Nah, yang kedua ada kedokteran ibu dan janin. Ya, spesialis ini tuh mengatasi masalah pada ibu dan bayi. Yang ketiga ada pengobatan panggul dan bedah rekonstruktif. Ya, untuk perawatan medis dan bedah yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan panggul. Nama yang terakhir itu ada endokrinologi dan reproduksi dan infertilitas, yang dimana itu tuh buat mengevaluasi dan menangani masalah kesuburan untuk mengatasi gangguan reproduksi. Nah, oke, mungkin bisa lanjut ke berikutnya. Jadi selanjutnya itu ada inovasi. Jadi inovasi dari pengetahuan dari ilmu paraji sama dokter spesialis obgyn sama pendapatnya. Jadi kalau dari ilmu paraji itu umumnya diperoleh secara turun-menurun dan biasanya tidak
dapat dimodifikasi dan mengikut tradisi. Tetapi belakangan ini ada beberapa paraji yang bersedia untuk memperbarui ilmunya lewat pelatihan khusus. Pada narasumber kami, Mahaji mendapatkan ilmu lewat dari neneknya turun-menurun, yang kemudian beliau teruskan lalu setelah mendapatkan seminar dari dokter untuk tidak melakukan lagi. Para dukun paraji menjadi informan kepada perawat medis di daerah. Sedangkan kalau dokter spesialis objin, itu ilmu kedokterannya akan selalu update setiap tahunnya, baik dari segi pembelajaran tentang penyakit baru, pengobatan terbaru, ataupun penelitian terbaru. Calon dokter mendapatkan ilmunya melewati kuliah dokter umum, terlebih dahulu selama 4 tahun, kemudian melakukan koas selama 2 tahun, dan melakukan internship selama 1 tahun. Lalu mereka akan mengambil kuliah untuk spesialis objin selama 4 tahun. Setelah mendapatkan gelar objin, para dokter objin akan mengupdate ilmunya melalui konferensi yang dibahas secara nasional, ASEAN, hingga internasional. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada error elimination atau bagaimana cara mengurangi kekeliruan pada prosedurnya dukun paraji maupun objin. Kalau pada dukun paraji itu beliau Mahaji dapat dari pengalaman menangani banyak persalinan ibu hamil dan diskusi-diskusi dengan dukun paraji lainnya. Sementara kalau buat dokter objin, mereka tuh melakukan perkumpulan seperti seminar untuk meninjau ulang informasi pada berbagai topik untuk membahas, memastikan kebenarannya dan membuktikan kalau ada kekeliruan. Lalu selanjutnya ada openness to criticism atau bagaimana sikap terhadap kritik. Keduanya sebenarnya sama aja antara dukun paraji sama objin. Mereka semua menerima kritik dan saran. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.